Nah, sejauh ini kita masih membicarakan bahwa komposisi dan ukuran dari sistem yang kita amati adalah tetap, sehingga kesetimbangan itu hanya ditentukan oleh T dan P saja. Jadi selama ini kita menganggap komposisi kita itu tidak berubah. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika jumlah mol dan komposisi ini berubah? Sekarang apa yang terjadi jika jumlah mol dan komposisinya berubah? Jadi maka untuk kesetimbangan, maka kondisi kesetimbangan atau G minimum, kondisi kesetimbangan DG sama dengan 0, DG sama dengan 0-nya itu hanya akan dapat dicapai pada satu nilai komposisi saja. Jadi intinya dari slide ini adalah komposisi mempengaruhi kesetimbangan. Ya, mempengaruhi G minimum, ya. Jadi misalkan dalam sebuah sistem terdapat gas. Jadi dalam sebuah sistem terdapat CO, O2 dan CO2. Nah, dalam tabung misalnya ada 3 macam gas ini. Maka kesetimbangan hanya akan tercapai jika reaksi sudah terjadi. Jadi kalau misalnya ada 3 gas di dalam tabung ini, kemungkinan ada reaksi dari CO tambah O2 menjadi CO2. Nah, kalau reaksi ini belum terjadi, ini tidak akan bisa terjadi kesetimbangan. Karena kesetimbangan itu intinya itu ada reaksi yang pembentukan dan penguraian. Jadi kalau belum terjadi pembentukan, tidak mungkin terjadi penguraian, begitu maksudnya. Jadi dari tadi kita sudah singgung mengenai kesetimbangan, ya. Kesetimbangan ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Tapi secara umum kesetimbangan ini adalah kondisi di mana tidak terjadi perubahan makroskopik pada sistem tersebut. Jadi misalnya laju reaksi ke kanan dan ke kiri adalah sama. Seperti di sini pembentukan CO2 dan penguraian CO2. Jadi supaya terjadi kesetimbangan paling tidak harus ada reaksi pembentukan dulu, baru penguraian begitu. Nah, okay. Jadi selanjutnya, selain tergantung pada P dan T, ya, jadi tadi kita sudah membahas kalau komposisinya tetap, kita hanya tergantung pada T dan P. Ya, ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita mengalami perubahan komposisi? Ya, selain tergantung pada P dan T, karena G adalah sifat ekstensif yang tergantung dari ukuran di sistem, maka G juga merupakan fungsi dari jumlah mol masing-masing penyusunnya. Misalnya di sistem tersebut terdapat spesies I, J, dan K. Ya, jadi dalam tabung tersebut ada I, ada J, ada K komposisinya. Jadi komposisinya sekarang berubah. Dan maka fungsi G, fungsi energi bebas Gibbs itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang kalau kita diferensiasi, jadi kalau kita diferensiasikan ini, ya, fungsi diferensiasinya, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi yang pertama, perubahan energi Gibbs terhadap temperatur pada saat P, tekanan, dan penyusunnya konstan, jumlah mol penyusunnya konstan, terus perubahan G terhadap P, ya, do G do P pada saat T dan ini konstan, ya. Selanjutnya ini perubahan Gibbs terhadap jumlah mol I, ya, terhadap pada saat yang ini konstan. Nah, jika jumlah mol konstan selama proses berlangsung, jadi jika jumlah mol konstan selama proses berlangsung, berarti kan dNj dan dNk sama dengan 0, maka dapat disederhanakan sebagai berikut. Ya. Jadi ini tadi yang kita lihat di sini.
Nah, jadi kalau misalnya, jadi kalau kita samakan rumusnya yang ini dengan yang di sini ya. Jadi kalau dt-nya itu berarti perubahan G terhadap T, ya, dou G dou T pada saat P dan N konstan itu sama dengan minus entropi. Jadi sedangkan yang ini dp, jadi di sini samakan dengan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita yang ini ya, jadi kita sudah punya ini. Yang ini kita masukkan lagi ke yang di sini. Ya. Kita masukkan lagi ke persamaan yang di awal, maka kita punya dou G itu menjadi seperti ini sekarang. Ya, jadi ini ya yang sudah kita samakan pada saat spesimen konstan, tapi kita masukkan lagi kepada persamaan yang spesimennya berubah di sini, persamaan yang ini. Terus yang ini kita substitusikan ke sini. Akhirnya kita dapatnya seperti ini. Jadi kalau kembali lagi ke posisi di mana G tergantung pada jumlah mol, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Ini adalah yang persamaan yang di mana G ini tergantung daripada perubahan jumlah mol. Jadi, oke. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa energi bebas Gibbs merupakan sifat ekstensif dan yang tergantung pada jumlah mol penyusunnya. Jadi di slide ini kita akan memperkenalkan satu istilah baru lagi yang namanya potensial kimia. Ini istilah baru ya. Nah, yang merupakan kenaikan energi Gibbs setiap penambahan jumlah mol penyusunnya. Jadi di slide sebelumnya, di slide nomor 8, ya, kita lihat slide nomor 8. Juga sudah ditunjukkan bahwa perubahan energi Gibbs ini sebanding dengan kerja tambahan selain akibat tekanan, yang W aksen ini. Ya. Jadi energi Gibbs itu sebanding dengan kerja tambahan selain akibat tekanan. Jadi kita balik lagi ke potensial kimia tadi. Jadi karena potensial kimia ini juga sama dengan kenaikan kerja selain akibat tekanan pada P dan T konstan. Jadi dia itu sama dengan W aksen tadi. Jadi dia adalah jumlah kenaikan kerja selain kerja akibat tekanan ya pada T dan P konstan. Jadi ini sama dengan W aksen yang sebelumnya kita bicarakan. Nah, akibatnya apa? Jadi tadi kita sudah punya ini ya. Jadi ini kan perubahan energi Gibbs terhadap jumlah penyusunnya, sedangkan ini tuh didefinisikan sebagai potensial kimia. Jadi perubahan energi Gibbs setiap penambahan mol spesies, maka yang ini akibatnya akan masuk ke yang di sini. Dan akhirnya dia menjadi seperti ini. Nah, ketergantungan pada potensial kimia ini juga berlaku pada sifat-sifat yang lain. Jadi ini ya, pada G, dou G ini, jadi kita balik lagi ke slide sebelumnya, di slide yang ini ya. Nah, ini tuh juga berlaku kalau G ini berubah terhadap volume, terhadap komposisi, Ni ya, maka ini juga akan mengalami
ketergantungan pada potensial kimia. Yang ini juga, dan yang ini juga. Nah, akhirnya rumusnya menjadi, hubungannya akan menjadi seperti ini semuanya. Ya, ini tuh menyatakan ketergantungan sifat-sifat ini terhadap potensial kimia. Sedangkan potensial kimia itu adalah perubahan sifat untuk setiap penambahan mol spesies. Ya. Jadi kalau ada perubahan jumlah spesimen pada sistem tersebut, maka persamaannya harus menambahkan ini. Tapi biasanya kebanyakan masalah-masalah yang kita kerjakan di bab ini cuman berhubungan sampai di sini aja. Pada umumnya jarang memakai yang ini. Tapi potensial kimia ini perlu Anda tahu, ya, karena sistem itu memungkinkan untuk komposisinya itu berubah.